memperdalam pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama dari qadar yang dibutuhkan merupakan sarana atau cara terbesar menuju Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hal itu harus dilakukan dengan ikhlas demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu dan disertai tuntunan kepada jiwa untuk mengamalkan apa yang diketahuinya dan mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat yaitu syurganya Allah. Mudah-mudahan kita berataan digolongkan Allah sebagai hambanya yang tergolong hamba-hamba yang ditakdirkan Allah masuk ke dalam syurganya Allah bersama guru-guru mulia kita, bersama seluruh guru yang bersambung sanadnya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dikumpulkan untuk mencari sesuatu yang mulia di sisi Allah. Sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang terhubung kepada Sayyidina Muhammad, sesuatu yang tersambung dan terhubung kepada Sayyidina Muhammad pasti mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu ilmu yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang dibawa baginda Muhammad itu mulia. Apabila kita terhubung dengan ilmu, terhubung dengan baginda Muhammad. Apabila terhubung dengan baginda Muhammad, ambil kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cari dan pahami sesuatu yang mulia di sisi Allah. Awal tuh cari dulu, apa yalah ini yang mulia nih di sisi Allah nih. Imbah dicari, dalami pengetahuan masalah yang kita cari itu deh. Iya, garang ini mulia di sisi Allah. Yang mulia di sisi Allah Ta'ala itu adalah ilmu. Yang mulia di sisi Allah Ta'ala itu adalah Al-Quran. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kuitan bagi anak-anaknya. Yang mulia di sisi Allah Ta'ala itu adalah ilmu agama pengetahuan. Yang mulia di sisi Allah adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia itu adalah ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya sudah kita carinya itu di majlis-majlis yang emang untuk mencari kemuliaan di sisi Allah, lain kemuliaan di sisi manusia. Kemuliaan di sisi Allah, kemuliaan di sisi baginda Muhammad itu terdapat di majlis-majlis ilmu. Karena yang ditinggalkan oleh para nabi, wabil khusus baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilmu pengetahuan, yaitu ilmu agama. Mudah-mudahan kita mulia di sisi Allah, di sisi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus dicari dan diketahui apa garang yang mulia di sisi Allah. Amunnya sudah tahu, makanya Sayyidina Imam Ali karramallahu wajhah ditakuni orang, wahai Sayyidina Ali, mulia mana ilmu kah harta kah? Jadi Sayyidina Ali nyata mulia ilmu. Bapak apa dalilnya wahai Sayyidina Ali? Ilmu itu dari baginda Muhammad dan para nabi-nabi Allah yang diwarisakan. Amunnya harta warisan Qarun. Ayo, bagus mana Sayyidina Muhammad kah Qarun kah? Tadi jawabannya kada usah pakai Al-Quran atau pakai As-Sunnah. Jawabannya pakai secara akal aja. Ilmu itu warisannya para nabi, wabil khusus baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta warisannya siapa? Warisannya Qarun. Jauh mana harta lawan ilmu? Ya jadi jelas lebih mulia ilmu. Terus ada datang pulang saikum, kita coba Sayyidina Ali aja. Datang pulang saikum. Sayyidina Ali, afdal mana ilmu lawan harta?
ini terpaling. Wah ini terpaling. Orang banyak memuliakan yang tadi dimuliakan. Makanya juga sudah disebutkan mulai awal tadi. Yang mulia itu ilmu. Yang mulia itu Sayyidina Muhammad. Terserah lagi hendak mengandak di mana hati. Hendak mahandak di dunia kah, di ilmu kah? Hendak mahandak syaitan kah, hendak mahandak Sayyidina Muhammad kah yang mulia? Kenapa palingannya aja lagi pahami seorang lagi sudah selain daripada yang disebutkan tadi. Datang pulang seikung Sayyidina Ali, afdal mana ilmu lawan harta? Ilmu. Jawab Sayyidina Ali. Bahkan apa kisahnya jadi ilmu nih? Dijawab Sayyidina sama lawan pertama lah. Ada. Jelasin ilmu itu kawa menjaga ikam fit dunia wal akhirah. Yakin ya, itu sudah di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ada, perkataan orang-orang soleh ada. Ilmu itu menjadikan kita bahagia dunia akhirat, ini yang menjaga kita. Tapi harta Pak, harta kita yang menjagainya, bungulan bololah. Harta kita itu kita yang menjagainya. Berarti kayak apa kita? Namun kita terlalu benar menjagainya, berarti kita ini apa? Khadim. Kita itu pembantunya harta, sedangkan harta kada pernah dipandang oleh Allah. Sedetik pun kada pernah dipandang oleh Allah. Maka diibaratkan lebih apa? Lebih hina daripada itu sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu berharga lah. Kada kalau lah itu yang dijagai. Amunnya ilmu yang menjaga kita. Ketika kita hendak sakaratul maut, ilmu kan yang datang. La ilaha illallah. Dengan fa'lam. Makanya ketahui jar di dalam fa'lam. Fa'lam itu ilmu ngarannya. La ilaha illallah. Jalur ilmu itu menyampaikan kita kepada la ilaha illallah. Itu yang dibawa oleh guru-guru kita. Ilmu yang membawa kepada la ilaha illallah, lawan kada melupakan Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Datang pulang seikung Sayyidina Ali, afdal mana? Ilmu ke harta kah? Kenapa jadi disinggung harta yo? Karena karena harta ini hampir kebanyakan daripada umat baginda Muhammad atau umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai detik ini yang paling berbahaya di dalam fitnah manusia itu hubbud dunia. Salah satunya harta. Makanya Sayyidina hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta lawan dunia itu kepala daripada kesalahan. Harta tahta wanita. Sebuting aja jin duhuluna. Harta ni jin duhuluna kayak begitu. Makanya ditakuni oleh Sayyidina Ali. Takuni orang Sayyidina Ali. Lebih afdal mana? Lebih baik mana? Harta kah ilmu kah? Sayyidina Ali ilmu. Ini orang ketiga datang nih. Ambahan apa dalilnya? Kalau pertanyaan jawabannya sama lawan pertama lawan kedua, kada. Yang ketiga, jadi Sayyidina Ali, ilmu itu amun diinfakakan ini akan bertambah. Pian lah jadi anak apa bismillah naklah nak sembah nak makan naklah. Kira pian dakwah tuh harus kayak ulun be imamah be jubah harus bisi majelis kan di rumah. Sama aja. Ada kawan sallu ala Muhammad dakwah. Nyaring-nyaring kurai. Tambah nyaring ngulongin hari ini. Nah, membawai orang tuh banyak berdakwah di rumah. Lawan bini, lawan anak. Beniat umanya kita sembahyang. Itu dakwah. Umanya ayo kita majlisan. Umanya hari ini sudah kabeh sedekah. Itu ilmu baginda Muhammad beratan itu. Ya, apalagi yang melajari anak yang halus, jangan koler, nak makan tangan kanan nak lah itu ilmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Ali, ilmu itu apabila kita infakakan, ini akan berkembang. Sampai hari kiamat. Makanya amunnya kawa anak yang kada bisa berpandir, yang belum bisa berpandir, jangan sampai inya bisa membaca bismillah kecuali lawan kita orang tuanya. Supaya apa garang? Supaya bismillah amunnya setiap kali mau ucapkan bismillah kita dapat harus pahalanya. Itu tak? Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Lawan apa pulang harta amunnya diinfakakan baku leti muya hapainya kawan naiknya, muya hapainya kau berkembangnya apabila didasari harta itu dengan ilmu pulang. Artinya bertambahnya harta itu pun dengan berkat ilmu. Amunnya kadada ilmu keluarkan kita terus berkurang terus, tapi amun ada dasar ilmu berikan ke ilmu pulang. Artinya kehormatan harta itu ada di dalam ilmu. Intinya ilmu yang lebih afdal daripada harta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang mulia itu ilmu. Beruntung orang yang bisa ilmu, beruntung orang yang belajar ilmu, beruntung orang yang berkhidmah di jalan ilmu Sayyidina Muhammad. Ada majelis taklim umpat handil. Ini bukan promosi atau apalah, nih menyampaikan aja. Umpat handil apabila ada majelis ilmu itu berkhidmah di sana. Barang bahasanya itu secangkulan ha. Ambil kena pahalanya di hari kiamat. Tapi kena sini nah, kena disebutkan sini nah. Kenapa jangan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ilmu itu sarana atau cara terbesar menuju Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yakin kada kita tuh kembali kepada Allah. Yang terkadang itulah dunia ini memang yang melupakan kita lawan Allah. Kita ini kembali kepada taat, tapi sarana yang paling VVIP apa? VVIP kan? Apa? VVIP itu biasa kalau lah. Ya ada VVIP. VVIP-nya orang itu hendak menuju kepada Allah nyaman benar. Ilmu, dan itu jarang untuk akhir zaman ini. Jarang orang hakut mengaji, sudah disebutkan kalau lah, dan kebanyakan orang tertipu matinya kalau amunnya orang mengumpulkan orang banyak bacaan. Oh kenanya sudah agamis kada jadi Imam Haddad sini jadi Imam Haddad kada nangka itu. Oh sekali sudah agamis nangka itu kada. Orang yang hakun bujur-bujur mulia itunya hakun menuntut ilmu ilmu fikih, ilmu tasawuf, hadir di majelis, duduk di majelis ilmu, duduk mendengarkan. Sekalipun itu kada lepas daripada kebaikan juga insyaallah daripada Allah Subhanahu wa taala. Duduk. Kamu sudah tahu bahwasanya yang Allah taala muliakan itu adalah ilmu. Terserah aja lagi. Jadi Allah Ta'ala yang paling afdal, yang paling Allah Ta'ala Tuhan yang menciptakan kita. Ilmu jadi Allah yang paling mulia. Sarana yang paling menuju, yang paling cepat nih, PEV nih, yang paling nyaman menuju kepada Allah itu adalah ilmu. Ilmu siapa? Ilmu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang kayak mobil juga contohnya tak? Mobil. Pintar punya anak ke Banjar. Kira-kira itulah amunnya berjalan tuh sampai aja kerusak Banjar ke Parakan. Misalnya pintar kemana? Jauh pada Banjar, ke Palangka semalam. Ke acara Palangka boleh sama-sama sini berjalan sampai aja kalau lah, tapi lucut. Wah bisa sampai kada sampai Sungai Bantas sudah, Abu Bulik sudah. Wah beli sampai Palangka situ. Tapi menyebut mobil, sarangnya tuh banyak. Emang kalau berjalan kawa menuju kepada Allah tuh kawa. Ada yang beribadah, ada berilmu, tapi uyuhnya ada berilmu. Tapi ilmu ini sarana terbesar untuk menuju kepada Allah. Anggap mobil, nyaman kalau pakai mobil kalau lah, anggap aja lah ya perumpamaan. Anggap. Amunnya pakai mobil nyaman hendak ke Palangka, dan keutamaan yang paling utama di sisi Allah. Akan tetapi hal itu harus dilakukan dengan ikhlas. Bensinnya itu ya ikhlas. Amunnya orang tuh bisi mobil wara, tapi kada diisi pakai bensin, maulah berjalan. Udah mau
Kada mau berjalan demi mendapatkan ridha Allah dan menuntut ilmu, disertai tuntunan kepada jiwa untuk mengamalkan. Bisi mobil sudah, imbah tu pulang bisi bensin sudah, tapi kada dijalanakan. Kada dijalanakan mobilnya, dimasuki wala tapi kada dijajah. Diamalkan maksudnya. Sampai di situ aja kah? Sampai diamalkan itu aja kah? Misal sudah diamalkan apa nih? Bisi mobil, bensinnya ada, ikhlas. Mobil tuh ya ilmu, bensin tuh ya ikhlasnya, amal itu ya dijajak, diamalkan maksudnya. Adakah lagi yang perlu? Ada lagi yang perlu. Napa? Akhlak. Akhlak baginda Muhammad. Napa? Akhlaknya itu ya SIM. Coba kan ada besim. Ada besim ditangkap orang. Supaya aman, berataan, bujur pang bagus, orang yang berilmu itu bagus. Mbah tu pulangnya ikhlas iya juga, alhamdulillah. Mbah tu diamalkannya juga, tapi orang yang ada berakhlak, kadang mau juga bagus. Napa ini SIM-nya? Amun sudah berataan tu pang, mobil ada, SIM ada, dijajak sudah, STNK SIM-nya sudah lengkap berataan. Napa? Ayo bismillah. Nyaman tak urusannya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi perlu ilmu itu sarana tercepat dan terbesar menuju kepada Allah, dan yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudahan hidup-hidup ilmu baginda Muhammad di kampung kita insyaallah lah. Dan mudah-mudahan Allah mengandak di dalam hati kita cinta lawan ilmu. Lalu amunnya hendak dapat fadilah, ulang mamrahmanai tadi SIM ada sudah, mobil ada, ya, batu pulang apa bensinnya ada, batu pulang dijajak juga sudah, STNK SIM-nya ada juga sudah. Hendak dapat fadilah, hendak ulunjar bawai orang, jangan seorang aja. Bawai orang bisi mobil, kalau bawai orang cukup berapa mobilnya? Cukup 7, bawai 1/7-nya kita ambil pahalanya tak? Karena kita ambil bang, kita dapat pahala nang kaya orang itu dapat. Ada tahu soalnya yang di bawaan itu di dalam mobil baca salawat 4.000 kali, kita dapat juga pahala 4.000 kali gara-gara membawa sidin. Jangan ada di bawah, kadang-kadang dapat pahala kita. Dan itu maksudnya, amun kita bisa ilmu ikhlas, amun kita menuntut ilmu ikhlas, imbah ikhlas pulang berusaha untuk mengamalkan. Amun sudah bisa mengamalkan, sempurnakan dengan akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya sudah, amunnya kawak bawai orang paling kada keluar, gak bini anak bawai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, karena mengharapkan ridha Allah dan negeri akhirat yaitu surga. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat ilmu, ya Allah, kampung kita insyaallah penuh dengan kebun-kebun surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lain kenapa garang jadi hakun aja kesana bermajlisan, kesini bermajlisan, hendak memperbanyak kebun surganya Allah yang ada di kampung, di muka bumi Allah. Itu aja. Jadi orang masuk ke dalam surganya Allah di dunia. Itu biar melihat semalam acara di Palangka. Oh, Masya Allah. Ulun di Istiqlal tuh banyaknya orang itu daras pajar. Itu hibak orangnya tuh di dalam tuh pajar mulai jam 1 jam 2 orang hibak sudah. Bapak acara puncaknya di akhir pajar itu pulang di Istiqlal pas akhir malam itu banyak orangnya. Sekalinya pas ke Gersik banyak lagi pada di Istiqlal. Ulun jetak sampai ke belakang sampai ke pada kau masuk di Gersiknya itu umang alih benar. Sekalinya alih lagi di Palangka, banyak lagi di Palangka. Ulun melihat di streaming itu sampai kemana itu orang, Masya Allah. Itu berkat apa gerang? Yang tadi bisi mobil lalu dibuati bensinnya, imbah dibuati bensinnya dijajak, imbah dijajak inya bisi SIM STNK, imbah itu apalah membawai orang.
Kada lain berkat ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada mungkin Habib Umar nang itu kecuali bisa ilmu. Ilmunya bermanfaat, masya Allah. Tujuan ada aja yang menyambati. Kalau ya ada kena mendengar di media sosial, wah apa juga datang ke Indonesia aja, di Yaman aja haur konflik aja, di sana perang aja. Bapak datang ke Indonesia sini, baik berdoa di Yaman sana aja, baik berdakwah di Yaman sana aja, hadangi dulu. Pahami bujur-bujur, pemasalahan dunia, bebuhan ahli akhirat kada tapi mengurusi. Dengarkan dah, bebuhan akhirat nang kayak Habib Umar itu kadang mengurusi masalah dunia, apalagi peperangan masalah politik, kadang petumpatan. Bapak petumpatan sini situ. Tapi yang lebih dahsyatnya apa nah? Ketika ada konflik di sebuah negeri sana, tapi ruhaniyah beliau itu kau menarik magnet seluruh makhluk dan seluruh umat Sayyidina Muhammad yang ada di penjuru dunia. Coba bayangkanlah, amun ada konflik masalah dunia, kawalah kita sabarnya, ikhlasnya ngalih kalaulah. Tapi ini satu orang ini mengambil magnet ruhaniyah umat baginda Muhammad tuh, contoh di Istiqlal atau di Indonesia aja jangan dosa sama aja berataan di Palangka. Belum lagi kita punya acara di mana di Afrika sana. Di Afrika tuh kayak presiden hanya keluar daripada pesawat sudah diamparakan permadani yang paling bagus. Alahan pada presidennya bingung. Lawas penghabis pada kesana tuh. Itu hidupnya di mana? Konflik dunia. Tapi sini kan memandang kepada dunia. Rasulullah bapak hijrah ke Madinah, padahal di Mekah jangan sin berdoa, ya Allah Mekah jadi akan di Mekah dianiaya beliau. Di Mekah disiksa Sayyidina Muhammad. Kada diherani lawan hubungan keluarga beliau. Hijrah beliau ke kota Madinah. Hendak menyebarkan akhlak dan ilmunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya ada nang itu bisa didengari, doakan aja mudahan dapat hidayah. Tapi supaya memperkuat hati kita kenapa ajar? Ada aja pertanyaan kayak itu kena toh. Pertanyaan, bapak sih datang dia coba pang di sana aja. Sidin kada memerlukan kada tapi menghiraukan masalah dunia. Di tengah-tengah konflik yang sangat luar biasa itu pun Sidin kawa membangun jiwa raga ruhaniyah beliau menjadi al-arif billah. Itu sangat sulit ngalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad jadi sambat abtar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Disambat kada ada bisi keturunan oleh orang kafir. Yang wajar aja bubuhan baik ini disambati putus jar. Terus didengari harus umpat lawan bubuhannya itu. Yang penting kita cinta lawan baginda Muhammad. Jalur salah satu cinta kuat kita kepada baginda Muhammad, percaya lawan ahlu bait Nabi Muhammad, berkhidmah lawan ahlu bait Nabi Muhammad, lawan kita mencintai lawan ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalban wa qaulan wa fiqran. Secara pikiran kita cinta, memikirkan kayak apa supaya Sidin itu bagus. Qalban, hati cinta. Muntung kita sampaikan aku cinta lawan ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu Al-Quran mulia di sisi Allah. Kenapa? Mukjizat Sayyidina Muhammad. Memilih Quran enggak, memilih yang lain enggak? Ada aja belajaran sudah enggak tahu nih kayak apa nih kabar belajarannya. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali hadiahkan pahalanya kesan kuitan dan sejam tupang dapat pahala kuitan. Ayo masih koler lagi nak mengaji Al-Quran, namanya di rumah awam tak kaji seminggu itu berapa jam aja, seminggu paling 3 tempolo ada gurunya yang hendak 4 lagi masuk lagi kata bapak, hadiahkan kesan kuitan. Kadanya uyuh bangunnya menghadiahkan kesan kuitan, misalnya sejam pengajian. Ulun kadang mengaji cuma dia ngaji, mendengarkan tuh sama jalan mengaji juga. Hadiahkan berataan per huruf ya Allah, per huruf yang ulun belajar ya Allah, hadiahkan ulun kesan kuitan ulun dalam kubur ya Allah. Tarang kubur kuitan gara-gara Al-Quran, hadiri
Yang belum umpati. Apalagi kau berkhidmah lawan Al-Quran, berkhidmah lawan ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu mulia, Al-Quran mulia, apalagi yang majlis ilmu mulia. Terserah lagi hendak membantu, ambil kena pahalanya. La ilaha illallah. Banyak yang mulia, makanya harus kita pahami apa yang mulia di sisi Allah subhanahu. Kuitan mulia, wahai kita ini berataan bisi, kalau kita ini bisi kuitan berataan, kalau lah kuitan itu mulia, bahagiakan si dalam kubur dengan apa? Sesuatu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sembahyang 5 waktu mulia di sisi Allah, jangan diabaikan gara-gara dunia kada dicintai oleh Allah. Gara-gara dunia kada sembahyang 5 waktu itu paling. Puasa Ramadan kayak itu juga. Zakat kayak itu juga. Haji nang kayak itu juga. Ayo. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tingkatan itu berada di bawah tingkatan kenabian. Orang yang ketujuh menuntut ilmu. Ada dahulu di zaman Imam Malik, berkisah Imam Malik lawan Yahya bin Yahya. Syekh Yahya bin Yahya itu adalah salah satu tilmid daripada Imam Malik. Di sini ada salah seorang dulu meninggal di kota Madinah ini, ada anak pemuda yang ketujuh hadir di majelis ilmu. Lalu ini itu meninggal dunia. Anehnya jadi Imam Malik ketika ini meninggal dunia, banyak orang yang melayatinya. Sampai ulama-ulama besar itu kena yang turun ke bawah untuk menguburkannya. Ketika itu beberapa para aulia Allah bermimpi di malam hari, salah satu para aulia Allah, jadinya aku dimuliakan ini bukan karena apa-apa, karena ini fokus lawan ilmu, istiqomah dalam menuntut ilmu. Ngalih kau duduk sini sholat kamu takut nak? Satu umat aja ulun nak berpandir nak. Setengah jam kalau lah. Ngalih kau setengah jam nih? Ngalih bagi apa? Hawa nafsu ya ngalih. Mana boleh ikan apa lagi? Sepeda motor ada aja, batis ada aja, nikmat yang diberikan oleh Allah, tenaga ada aja diberikan oleh Allah, harta ada aja diberikan oleh Allah, nafas ada aja diberikan oleh Allah. Oleh aja masih menuntut ilmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu mata jangan ada lawas. Allah. Sedangkan martabah semua kaum mukmin lebih rendah dari itu, karena para ulama yang mengamalkan ilmunya adalah perantara antara Rasulullah dan kaum muslimin. Terus yang nomor 4 yang mulia, salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilih mana? Menggibah orang kah berselawat kepada itu orang berpikir itu nah itu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu lawan orang yang kada tahu? Artinya berakal. Innama yatadzakkar ulul albab, imbahnya itu nah. Orang yang bisi akal aja yang kau ambil pelajaran. Lebih mulia selawat kah daripada unda merotet? Lebih mulia yang baca Al-Qur'an daripada unda di rumah wala. Lebih mulia unda mengaji ilmu nah duduk satu umat daripada menonton TV. Lebih mulia yang baca macam-macam, lebih mulia sembahyang pang nah daripada unda mengurusi dunia aja. Lebih baik unda berkhidmah di jalan Allah daripada unda berkhidmah di jalan hawa nafsu aku aja saben hari. Berkhidmah lawan parut, berkhidmah lawan syaitan, berkhidmah lawan syaitan. Jangan berkhidmah lawan Sayyidina Muhammad. Salawat itu bagi orang yang mengetahui, yang kau ambil pelajaran. Bersalawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini lebih bagus daripada menggibah orang. Ini lebih bagus daripada mencaci maki orang. Ini lebih bagus daripada kena ma'adu domba orang, daripada berdusta, daripada macam-macam. Lebih baik baca salawatan. Apalagi yang dimuliakan oleh Allah, akhlak baginda Muhammad. Lebih baik memaafkan daripada kita membalas. Nah di situ kena ulul albab itulah
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Firman Allah subhanahu wa ta'ala mengenai keutamaan ahlu ilm, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Langsung sandarannya syahidallah, Allah menafikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wal malaikah, imbah malaikat, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, wa ulul ilm, dan orang yang diberikan Allah taala ilmu. Kayak apa hendak berilmu, amunnya kada katuju hadir majelis ilmu, amunnya kada belajar ilmu. Allah la ilaha illallah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah. Itu adalah para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Waktu berdagang lebih baik apa? Lebih baik apa? Berdagang bagus berdagang. Beda lawan berdagang orang yang berilmu. Nya berniat dulu hendak berdagang, buka lawang, bismillah, ya Allah, mudah ulun hendak mencari harta yang halal, ya Allah. Kayak itu orang yang begawi di perusahaan tak? Ya Allah, ulun hendak mencarikan nafkah gasan anak bini ulun. Ya Allah, itu hendak keluar pada rumah dulu nah. Ulun hendak mencari gasan membantu kedua orang tua ulun nah. Ulun mengurangi itu banyak tuh niat-niatnya tuh nah. Supaya menjaga tangan ulun daripada minta-minta lawan orang lain, ya Allah. Nah itu mana yang berilmu. Seberataan pekerjaan dunia itu akan mulia apabila dengan ilmu agama. Allah la ilaha illallah. Apalagi yang ramai munjon. Sekali timbai salawat kepada Nabi Muhammad. Imbah dapat alhamdulillah. Mau kenalnya. Kenal aja syukurnya tuh. Itu berkat ilmu. Orang ada berilmu, udah tahu-tahu sembahyang ada. Bersyukur ada. Tafakur ada. Allah lah. Mau jangan salah, mengunjun itu bukan para aulia Allah, ketujuh banyak mengunjun. Tapi orang tafakur, tapi orang syukur, tapi orang tadabbur, bersalawat kepada Badrul Budur, salawat kepada baginda Muhammad. Biar kada dapat tuh orang yang apa ya, dapat salawatnya barang. Apalagi dapat. Allah. Kenapa Pak? Lebih baik hirang muha karena mengunjun daripada hirang muha menggawi maksiat di jalan Allah. Hirang muha gara-gara mengunjun kan ada maksiat. Namun di rumah aja udah aja, kalau melihat macam-macam aja. Maksiat aja di rumah baik mengunjun. Baik hirang muha di dunia. Tapi kada karena maksiat ngalihnya nih di rumah juga bakal kuat, tapi gara gawian nang kada karuan haruh hirang dalam kubur kena. Makanya salah satu ulun sebenarnya ulun kada nyaman babuhannya, masya Allah ulun doakan di setiap doa kunut Habib Umar saban subuh. Terima kasih banyak yang handil mengolahkan rumah dan yang lain mendoakan juga, masya Allah. Yang lain berataan mendoakan. Ulun kada ingat, pasti ulun ingat terus. Pas berhadapan nang kayak ini nah, berhadapan ulun kayak syarif yang lebih parah lagi. Ketika itu malam subuh terakhir, orang yang membantu majelis, orang yang membantu kita ingat akan ketika melihat itu. Ya Allah, jangan lupa, jangan jauhkan mereka itu dari panji-panjinya Habib Umar. Salah satu yang sebenarnya ulun jadi bebuhannya kada berbuat maksiat sudah selesai, alhamdulillah lita. Sampai jam 2 malam sebenarnya sakit asa kada nyaman, tapi bebuhannya kada berbuat maksiat, alhamdulillah. Silaturahmi terjalin. Terima kasih banyak.
Karena kau membalas, mudah-mudahan perguruan kita membalas kita insyaallah. Dan guru dan majelis itu majelis Habib Umar, lain majelis kita. Fiqh Fiddin. Doakan mudah-mudahan cepat untung untuk majelis insyaallah lah, majelis itu untung insyaallah. Allah la ilaha illallah. Kayak namanya ke Hadramaut kena jadi kita berkisah lawan Habib. Semalam tuh sudah juga Bang berkisah lawan Habib. Tapi kan ini kan belum jadi semalam itu, masih belum apa-apanya masih. Kada ada niat hendak ulah majelis di situ. Itu. Terima kasih banyak. Pada lain itu hendak membahagiakan hati baginda Muhammad. Uyuh pada Bapak asal jangan maksiat. Selama uyuh itu bagus saja, berkhidmah di jalan Allah, mengabulkan hajat hamba Allah, bagus saja insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah la ilaha illallah. Mana tak kamu unjun dari kisahnya apa ini? Maskur. Ya tadi itu para. Nah, artinya apapun gawiannya, berhumanya kah? Sama aja. Di perusahaannya kah? Sama aja. Di tambangnya. Jadi akan tambang dunia menjadi tambang akhirat. Kan? Allah la ilaha illallah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala salah satu niatnya lah mengunjunnya kah, bagawinya kah. Kenapa? Ulun hendak meninggalkan maksiat. Tarkul maksiat, guringnya kah tarkul maksiat. Bedagangnya kah tarkul maksiat. Namunnya kada berdagang kena minta lawan orang. Mengharap dunia lawan orang. Nah itu dosa hati pulang kena. Tarkul maksiyah itu paling salah satu niat yang paling bagus adalah ketika begawi apa aja tarkul maksiyah jadi pahala toh. Tarkul maksiyah ya dalam keadaan beribadat jadinya gara-gara niatnya kada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghubungkan mereka dengan para malaikatnya dan kesaksiannya atas pentauhidan dan penegakan keadilan. Ulama itu sebenarnya satu orang ahli ilmu itu harus ilmunya itu menyampaikan orang kepada Allah, mengingatkan orang lawan Allah, mengenalkan jasa baginda Muhammad. Tugasnya para alim ulama, tugasnya para ahli ilmu menyampaikan orang kepada Allah, dan yang kedua mengenalkan jasa Sayyidina Muhammad, yang kesimpulannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesimpulannya terakhir, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah orang yang alim, namunnya kada kawa jadi orang alim, jadi orang yang belajar lawan orang alim, berkitab maksudnya. Namunnya kada kawa berkitab juga, mustami'an mendengarkan ya majlis ta'limnya nah. Bagus jadinya karena ada hubungannya terus lawan ilmu. Au muhibban, amunnya kada kawanya mendang, kada kawa jadi orang alim, kada mengaji, kada kawa jua imbah tu pulang napa. Yang ketiga kada kawa jua mendengarkan. Muhibban, cinta barang lawan orang yang ahli ilmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kada kawa jadi Habib Umar, kada kawa belajar lawan sidin karena jauh. Mendengarkan sidin kada paham juga bang bahasa Arab pulang. Paling kada muhibban, cinta lawan bebuhannya itu nah. Kada pernah belajar lawan abah guru, kada pernah mendengarkan, kada pernah, tapi kun muhibban, tapi cinta lawan sidin. Allah lah, mudah-mudahan kita bertahan menjadi ahli ilmu, mudah-mudahan cinta lawan ilmu, dan mudah-mudahan kehidupan kita bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan berkat ilmu baginda Muhammad. Ya Allah, dengan berkat akhlak baginda Muhammad. Ya Allah, dengan berkat keberkahan baginda Muhammad. Ya Allah, jadikan kami kekasih Engkau ya Allah. Jadikan kami kekasih baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan perkumpulan
kami ini ya Allah, bahagiakan hati guru-guru kami ya Allah, bahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah di Palangka, sebanyak hadir di Palangka, ala tarawna hadhil jamaah Jum'ah Habib. Kita melihat di streaming aja. Ala taraw kaifa pendapat ikam mun baginda Muhammad melihat perkumpulan angka ini jadi sini. Itu banyak kalau lah. Ini bang, ulun sambat jeuna. Seandainya Sayyidina Muhammad hidup melihat perkumpulan kita angka ini, nah ini bahini berselawatan pulang nggak? Baca ilmu sidin. Ada kasidin himung? Simong sidin. Setemat aja. Kada mulai subuh sampai malam ada. Masya Allah. Seandainya pun itu jar Habib menyangkut menghadangi 10 tahun, lagana qalilan, itu sedikit dibanding kena di padang mahsyar ketika ini. Seakan kena nih matahari kira sejengkal. Tulawas. Kada sebanding. Tapi pahalanya aja sih kada sebanding, pahalanya luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita dapat berkah para orang soleh insyaallah, berkumpul dengan mereka di dunia wal akhirah. Nabi wa nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah.